Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suminarti SDJ, DGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan dari SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan dalam tugas 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemaparan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pemaparan demonstrasi kontekstual ini terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan Anda? Di sini saya berpendapat, sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara 2 pilihan yang sangat berat. Kita, guru sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, benar, serta memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan rujukan moral, yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada teman-teman guru atau rekan sejawat di SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan khususnya, ataupun teman-teman guru dari sekolah lain yang meminta bantuan atau informasi terkait, yaitu dengan cara memanfaatkan waktu senggang untuk saling berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah saya buat, yaitu kelompok literasi berbudaya. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru. Pertemuannya biasanya dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, ataupun bila keadaan mendesak bisa dilaksanakan, ataupun di saat teman-teman membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas, teman guru, tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar dan cara pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu kita sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika maupun rujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya, untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau rujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Itu langkah awal
yang akan saya ambil untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Menurut saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada di dalam modul ini. Jadi, saya mulai mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktekkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, saya sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tapi belum bisa mengatur sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah dalam kegiatan pembelajaran atau masalah dalam lingkungan sekolah, bahkan dalam lingkungan masyarakat. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul ini, sudah seharusnya saya memberikan keputusan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan sekitar saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu saya lakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar, serta menciptakan suasana yang nyaman dan bisa terjadi suatu kedamaian dalam belajar. Untuk pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya kepala sekolah, rekan sejawat atau teman guru, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, anggota komunitas praktisi yang saya buat di lingkungan sekolah, bahkan dari pihak-pihak lain yang ingin bergabung dalam komunitas praktisi saya. Untuk mengukur efektivitas suatu pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Dalam mengambil keputusan, sebuah atau suatu kasus harus tepat karena kita bertindak sebagai pemimpin pelajaran, yakni pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Untuk mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah
pengambilan suatu keputusan. Karena dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu institusi pendidikan, tepatnya saya bertugas di SMP Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan. Dilema etika adalah sebuah kasus berat yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Tatkala dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Namun, bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Namun, di sisi lain, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika. Karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya, ada benarnya kita tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran. Namun, ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya, ketika kita dihadapi pada situasi rujukan moral, benar melawan salah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jika salah dengan alasan baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Ada suatu contohnya, yaitu pada saat ulangan, ujian, pengerjaan tugas, walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tentunya merupakan hal yang baik, namun tetap saja salah. Kemudian berbohong yang merupakan sebuah tindakan yang salah, walaupun tujuannya untuk kebaikan, tetap saja bernilai salah. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama individu lawan masyarakat, yakni bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan yang benar untuk yang lainnya kelompok yang lebih besar lagi. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak. Di sini pilihan yang ada memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, membuat pengecualian pada sesuatu hal karena kasih sayang ataupun kemurahan hati. Di sisi lain, terkadang memang benar untuk memegang peraturan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yaitu kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Terkadang kita perlu untuk membuat pilihan antara jujur dan berlaku setia kepada orang lain. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, di mana paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang.
Paradigma ini bisa terjadi pada level personal atau individu dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih tinggi lagi. Demikianlah pemaparan tugas 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Marilah kita selalu belajar dan belajar untuk bisa mempelajari semua modul dalam program calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.